tuh inget banget press con-nya film pertama itu semua pada diwawancara kalau yang udah terkenal oke ya kan gitu karirnya. Terus aku waktu itu pulang dengan tangan kosong, bener-bener nggak ada yang nyapa. Penonton tuh yang nggak tahu lah lu siapa gitu, kayak nggak ada. Udah menang Gadis Sampul, udah main film, nggak, lo tetap susah banget deh. Pokoknya dulu tuh nggak ada social media, nggak ada apa, susah banget untuk jadi orang gitu. Itu yang selalu aku ingat. Jadi siap kemanapun itu, just remember kalau untuk mencapai proses tuh kita benar-benar harus berdarah-darah dulu. Oh, berarti orang-orang Australia tuh memang secara nggak langsung jadi ramah ya. Bahkan kalau misalnya kita lagi nggak mood kan juga ya udah. Iya, jadi gue sekarang gitu suka kayak ceritain hal-hal tentang keseharian gue ke orang stranger. Jadi kayak ngobrol cerita, terus kok lo sendirian aja, emang lo sendiri gitu. Kayak iya gue sendiri gitu. Akhirnya gue cerita, iya gue baru pisah. Orang luar tuh sangat appreciate dengan journey lu dan gak ada yang ngejudge gitu loh. Kalau di sini kan digosipin ya, bukan? Iya. I know there probably small amount of people in this world that can take risk, sebenarnya bisa untuk ya bertanggung jawab aja dengan apa yang udah Leo jalanin. Kalau misalnya nih kayak aku nih, aku bukan tipe orang yang pindah habis itu enggak gue balik lagi, enggak. Once lo udah jalanin, lo tetap di sana dan ya udah gitu. Kayaknya yang aku pengen dikenal itu adalah bahwa oh she's the one who taking risk, oh she's the one who actually finish the job and deliver it. Wow. Tapi satu kata sih buat kamu fighter banget. Thank you udah dijemput. Seru banget. Terima kasih Kaca sudah mau jalan-jalan nih. Iya dong, thank you so much for having me. Aku tahu di tengah kesibukan kamu masih mondar-mandir kan. Iya. Sydney, Jakarta. Benar. Tapi alhamdulillah ya kita ketemu jadwalnya sama Kak Aca. Apa kabar? Baik. Gimana Januari ini sobat? Kalau kata orang kalau Januari tuh skip aja deh gitu. Januari itu kayak masih probation ya. Probation kan, masih trial. Gimana kamu? Baru mulai. Tapi aku tuh sejujurnya udah siap banget menghadapi 2026. Secara mental sih, lebih kayak menurutku 2026 tuh kayaknya ada banyak perubahan yang harusnya kita bisa improve secara mencoba hal baru, terus habis itu sediain waktu buat diri sendiri, mengedepankan mental health kita sendiri, mencari celah diri untuk lebih otentik lagi gitu aja sih sebenarnya. Jadi improvement lah ya untuk diri sendiri kurang lebih. Iya. Karena kalau kita nggak fulfill, sebenarnya kita juga nggak bisa run the show gitu kayaknya. Kayak menurut aku kalau ketika kita selesai sama diri kita sendiri, pokoknya kita jadi lebih tahu cara menghandle saat-saat dimana kita perlu inspirasi, di saat kita lelah, di saat kita butuh pause dalam kegiatan gitu. Dan tentu ini sangat mendukung banget untuk karir kamu nggak sih? Karena di industri kan industri kreatif ya, art gitu-gitu ya. Jadi emang harus sangat memisahkan diri lah gitu kan. Iya, harus bisa berpikir lain daripada yang lain, iya kan? Soalnya industri kita nih kan harus fresh terus. Betul, cari tahu algoritma yang lagi diminati sama masyarakat apa. Bener banget. Gitu. Kita buka dulu, sorry. Wah, ini keren banget sih mobilnya. Ini mobil apa sih sebenarnya? Tadi gelap banget ya, ini belum dibuka ternyata. Anyway, biasanya kalau di Jakarta Jul nih Kaca, itu kita selalu membuka dengan pertanyaan, seberapa dekat kamu dengan Jakarta? Wah, Atau apa arti Jakarta sih buat seorang Acha Septriasa? Love and hate relationship. Wow, kenapa tuh? Very complicated. Kenapa tuh, kok boleh tahu? Karena I don't know, Jakarta tuh is very busy city dan kayak setiap jarak 2 meter pasti ada manusia, ya kan? Padat banget dengan orang-orangnya, semua mencari nafkah di sini. Tapi
Jakarta itu punya market yang besar untuk industri apapun. Menurut aku itu yang seksi gitu ya. Oke. Karena memang secara aku udah mempelajari kan secara penjualan berbagai industri itu kalau business side pasti apapun itu memerlukan consumer gitu. Nah, Jakarta itu termasuk yang konsumtif dan juga yang selalu bisa mereka itu mengikuti perkembangan zaman dan nggak mau ketinggalan gitu loh ya. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya untuk kita bikin apa aja Jakarta jadi satu komoditas yang responsif gitu. Benar. Karena ramai banget gitu kan orang-orangnya. Rame dan apapun itu yang terjadi. Maksudnya kalau misalnya pun lagi bad weather atau misalnya kita lagi ada ya sedikit-sedikit ada challenge kehidupan yang kayak misalnya ada bencana dan lain-lain, kita tuh kompak orang-orangnya. Jadi kita selalu bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun dengan bersama-sama gitu. Setuju sih, kompak banget. Tapi kalau secara spesifik Jakarta dan histori kamu, mungkin kayak apakah kamu lahir dan besar di Jakarta nggak sih? Iya dong, lahir Jakarta, lahir di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Gimana tuh kalau boleh cerita? Nah, aku itu di Jakarta lahir di Rumah Sakit Asih zaman dulu tuh di Kebayoran. Dari seorang ibu yang memang pekerja ya, jadinya ya ibuku dari dulu kerja dan melahirkan aku anak ketiga, dan lahirnya dulu di Rumah Sakit ASI itu tanggal 1 September hari Jumat. Tengah malam Jumat. Jadinya jam 1 malam lahirnya. 1 September 1989. Dan waktu itu tuh nggak diharap, maksudnya gini, orang tua aku nggak expect kalau misalnya aku melahir cewek. Karena tadinya dibilang sama dokter cowok. Gitu. Teknologi zaman dulu USG-nya belum terlalu akurat ya. Jadi akhirnya dulu udah disiapin nama lain gitu. Nah, ketika disiapin nama lain, terus orang tua aku pas loh kok cewek gitu kan, nggak tahu namanya siapa. Akhirnya karena udah diumumin sama keluarga kan, yang lahir itu ada perempuan, yang datang bunga-bunga warna pink, datang boneka. Terus pada nulis di ininya kan ada seseorang yang nulis di kartu bilang selamat ya buat kelahiran si Jelita. Maksudnya si anak cantik gitu, perempuan. Akhirnya orang tuaku bilang, apa ini aja ya namanya gitu. Lagi nggak ada idenya, nggak ada ide belum gitu. Kepikiran. Ya ampun, lucu banget. Oh gitu. Iya gitu. Akhirnya tercetuslah nama Jelita. Gitu. Lalu kamu sekolah juga di Jakarta? Iya, jadi aku tuh dulunya tinggal sama nenek dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Karena memang mamahku itu, papaku kerja di offshore sebenarnya dulu. Jadi selalu kayak keluar kota terus keluar kota, keluar negeri. Jadinya selalu di kilang minyak gitu. Mamahku tuh ibu yang melahirkan 5 anak zaman dulu. Akhirnya dapat bonus lagi 6 jadi anaknya. Jadi pada saat mamahku ini udah kesibukan ngurusin anak dan kerja, nggak kuat dia kan. Belum lagi kalau ada suster yang bantuin, kadang-kadang suka keluar masuk gitu karena anaknya kebanyakan. Jadi akhirnya aku, abangku yang 2 dititipin sama nenek sama kakek kita. Jadi aku sebenarnya yang gedenya di Tebet. Oh, kamu gede di Tebet? Iya. Karena itu sekolah SD. Iya, SMP. Iya, terus SMA aku akhirnya memutuskan untuk sekolah jangan di Tebet lagi deh. Coba ke SMA yang lain. Gitu. Akhirnya aku diterima di SMA 82 dan itu deket sama kantor papa. Kantor papa tuh di Senayan gitu. Nah, waktu itu jadi berarti kan kamu tinggal sama nenek terus 2 kakak cowok-cowok kan. Menjadi anak bungsu lah di rumahnya nggak sih? Anak paling kecil di rumah. Cewek lagi. Gimana tuh? Diprotektif banget ya? Diprotek banget nggak itu maksudnya? Jadi kalau dulu itu aku tuh terekspos dengan activity yang yang tomboy ya kayaknya. Tomboy ya, karena memang kan abang-abangku ya pokoknya nih diajarin sepeda, zaman-zaman mereka lagi belajar sepeda. Itu sepeda lipat kan kita punya dulu. Jadi itu kelas kan abangku baru kelas 5 SD. Nah, itu kan bedanya aku sama abangku 3 tahun kan. Yang pertama, yang sama yang kedua bedanya 2 tahun. Jadinya kayak mereka kelas 5, aku kan kelas 2 SD. Nah, jadi aku paling cepet belajar sepeda.
paling cepat belajar mobil. Serius? Aku umur 14 tahun udah bisa nyetir mobil. SMP dong gitu ya? SMP kelas 3, Iya aku udah kan? bisa nyetir mobil manual lagi. Oh my god, keren Jadi sih. karena abangku nongkrong di parkit, jadinya ini adik gue Iya, gitu iya, suka iya, dibawa iya. gitu. Oh gitu. Cuma ya udahlah itu kelebihannya, bisa belajar hal-hal yang seru-seru dari kecil. Terus mungkin kalau ada abang-abang ada backingan. Terus ya susahnya adalah ketika abang kita udah mulai bandel, kita berada di tengah-tengah gitu. Iya, Kita berada di tengah-tengah kayak Nggak boleh ngaduin mama ya? Iya, Nggak boleh. messengernya mama jangan Iya, sampai iya. abang kita keluar jalur, Iya. tapi di satu sisi juga gue banyak nyimpen rahasia gitu. Jadi kayak ya gitulah kehidupan Iya, iya, iya. zaman dulu gitu. Tapi seru banget sih aku ngebayanginnya. Berarti sama abang-abang lebih deket ya ketimbang sama adek atau sama aja? Sama aja, tapi emang iya sentimentalnya tuh lebih deket ke abang-abang sih, lebih deket ke kakak-kakak yang cowok, karena sampai sekarang pun ya apapun kalau yang terkait dengan rahasia-rahasia, misalnya rilis film atau misalnya the first look of my movie trailer, Iya. my project, itu aku share-nya ke abangku dulu Serius? dibanding ke orang tua. Oh Iya. Jadi orang tua nomor 2, tapi maksudnya oke. ke abangku, abis itu nanti ke mama, papa, ke grup, abis itu baru yang kecil-kecil, adik kecil. Apakah memang karena industrinya sama atau memang kamu emang trust aja gitu? Trust. Wow. Ya itu emang kayak dari kecil Lucu mereka lah yang bertumbuh bersama gue dan Iya, melindungi iya. gue ya gitu. Iya. Ih lucu banget. Tapi once kamu menjadi kakak, kan punya 2 adik, nah gimana tuh switch jadi anak tengah gitu loh? Iya. Maksudnya gue jadi kakak nih gitu. Itu switchnya lumayan gampang karena kan aku juga bedanya sama yang adekku yang kembar. Jadi kita ada kembar cewek cowok. Oke. Namanya Ica dan Obi. Nah, Oke. Ica dan Obi itu dulu bedanya kan emang 2 tahun doang kan sama aku ya. Oke, Jadi heeh. ya mereka ya itu bandel-bandel banget juga sih. Jadi kayak karena kembar jadi suka ngerjain kita kan. Kayak gitu. mereka suka kayak chipmunks gitu loh. Ya Allah lucu banget. Terus habis itu tapi mereka pinter-pinter, jadinya emang suka ngerjain banget tuh. Jadi yang paling kecil pun juga lahirnya kan setelah kita semua udah umur 11 tahun. Jadi bedanya udah gede 10 ya? tahun. Bedanya 10 tahun sama yang oke. paling kecil gitu. Oke. Tapi menjadi kakak perempuan pertama anak di kembar. keluarga ya? Oh, di- perempuan cewek kali Cewek ya? ya, cewek lagi di keluarga Oh. maksudnya. Oh. Ya, itu apa namanya? Gimana tuh? Gimana men-shape kamu gitu? Maksudnya apakah kamu menjadi seorang yang jadi protektif atau menjadi yang kayak perfeksionis gitu? Oh, perfeksionis Biasanya sih. tuh terjadi sih di kakak perempuan. Iya, kan? iya. Kakak perempuan tuh, aduh, kayak mungkin di mata mereka aku nyebelin juga ya. Tapi termasuk yang probably, maybe, inspirational in terms of kayak kalau gue pengen ini gue jalanin, gue kerjain, gue buktiin sampai selesai gitu. Kalau gue orangnya kayak gitu. Walaupun oke. pertamanya gue agak loose ya, agak kayaknya nggak jelas nih di mana Iya, nih iya, gitu, iya, kayak iya. agak nggak kayaknya nih orang kok survive aja padahal kayak nggak jelas gitu. Mereka pada bilang kayak ini sebenarnya nggak jelas nih orang nih gitu. Tapi sebenarnya aku tuh kalau udah pengen sesuatu aku meraihnya secara sistematis gitu loh. Jadi nggak perhitungan ya. Jadi aku perhitungin dari mulai gue cuman baru mikir kayaknya gue pengen meraih ini gitu. Dan terus habis itu aku strategically aku pikirin gimana caranya supaya gue by this year udah nyampe proses itu gitu. Tapi dan itu dengan santai sih aku lakuinnya, padahal di dalam sini tuh banyak banget hal yang kayak nggak diungkapin yang sebenarnya aku pikirin gitu. Gitu. Dan itu kadang-kadang yang mengerti hanya mama sih. Nyokap tuh mengerti bahwa dia tuh sebenarnya nggak santai. Iya. Banyak yang terjadi di otaknya gitu banyak ya. yang dipikirin tapi dan juga banyak yang dikerjain yang mungkin orang rumahku nggak tahu gitu. Oke. Tapi akhirnya kamu pas dari kecil dari SMP kalau nggak salah kan udah mulai ke industri entertain kayak gitu. SMA Itu kelas 1 sih sebenarnya. SMA kelas 1. Iya. Nah, itu menjadi terpaksa harus dewasa gitu nggak sih atau gimana? Apalagi di masa-masa masih muda ya, masih zaman sekolah lagi. Dulu itu nyokap sama bokap tuh agak worry ya gue masuk ke dunia entertainment, apalagi masih kelas 1 SMA. Dan dulu itu sebenarnya nyokap sih udah mendukung dari kecil, jadi gue tuh jadi model majalah
ayah bunda, jadi anak-anak yang difoto-fotoin dengan fashion, majalah editorial fashion gitulah buat anak-anak. Terus udah main iklan juga dulu waktu umur 5 tahun karena dilihat sama casting director di mall, di PIM waktu itu. Terus kayak, bu ini anaknya lucu, boleh nggak casting gitu. Terus akhirnya dapatlah iklan gitu kan. Terus tapi abis itu senyap kan, nggak ada kegiatan apapun sampai akhirnya gak disampul itu. Nah waktu itu lebih kayak nyokap bokap worriednya karena ini syuting selesainya pagi, terus siapa yang antar, siapa yang jemput, jadi akhirnya mereka nungguin kan di lokasi. Sedangkan nyokap tuh sampai berhenti kerja sih buat nemenin aku. Nganter-nganter aku syuting, dan itu karena consuming time banget ya Kak ya? Iya benar, time consuming and very harus ngandelin energi. Betul. Dan karena kan waktu terus habis itu secara energi, kenapa? Karena kita nunggu dan harus ngurusin semuanya ya dengan kepercayaan. Karena nyokap nggak bisa delegasiin ke siapa-siapa kan, nggak tahu ya waktu itu gimana industrinya. Akhirnya nyokap pernah waktu itu, yang gue inget film pertama gue selesai syuting tuh jam 3:30 pagi di Serpong. Tapi harus pulang ke daerah Tebet kan, jadi harus naik tol. Itu kita yang bikin peristiwa, yang bikin kita akhirnya kita harus nih next film pokoknya harus pakai supir ya. Itu gara-gara nyokap sempet nyetirin gue dan ngantuk. Gue juga ngantuk karena jam 3:30 pagi. Terus di tol hampir ketabrak. Astagfirullahaladzim. Nah habis itu jadinya udah nggak mau, udah yang sampai gini, sampai kayak udah hampir ketabrak banget lah pokoknya intinya. Serius Kak? Terus akhirnya kita bilang pokoknya nih film kedua, mau abis ini meledak atau enggak nih film pertama, kita pokoknya udah harus riders ya Ca gitu, kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya kita sendiri jalan kayak gini gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh film pertama laku, ya film kedua udah langsung bisa inilah ya bargaining power, udah bisa dealing. Ya udahlah, kita mulai film kedua mulai mikirin yang namanya tim, ada manajer, ada supir, dan lain-lain sebagainya gitu. Itu karena literally awal tuh benar-benar berdua doang ya? Iya, mama sampai papa kan kerja. Iya sih. Wah gila sih waktu tuh pasti kaget banget tuh, maksudnya. Iya sih, kan? kaget, dan juga yang pasti kayaknya syuting tuh nggak worth it deh. Papaku bilang gitu. Oh gitu. Karena dulu pas film pertama nih kan, lagi dealing nih. Mamaku kan sebagai manajer ya. Terus ini ya tawaran harganya ditulis di kertas nih gitu buat bayaran anak ibu gitu kan. Aku nih salah satu pemeran utama nih. Terus habis itu, cuma segini Pak gitu. Mama gitu? Iya gitu, cuma segini. Ya ampun, pada anak saya tuh udah bilang, katanya mama kalau nanti udah dapat gajinya mau beli mobil. Jadi bener-bener kayak aduh, gak banget deh pokoknya industri itu kalau kita belum kenal tuh bener diperes abis pokoknya kayak gitu. Jadi bener-bener harus bisa nego gitu loh. Terus karena itu film pertama kan, aku pikir aduh ini mah gak bisa beli mobil, beli ban iya deh. Gitu. Oh berarti di luar ekspektasi banget tuh. Di luar kan, ekspektasi itu. Tapi ada dijalanin aja. Dijalanin karena nyokap mikir, Ca ini yakin kamu mau. Kalau kayak gini doang mah iyalah mama aja yang ngasih uang jajan, kamu gak usah jadi pemain film gitu. Cuma aku bilang, mah jangan dong, ini kan udah dapet ya, kenapa ya, harusnya nggak apa-apa dong gitu, aku pengen coba aja gitu. Akhirnya bener ya dijalanin, ternyata ya dari situlah mulai berkembangnya karir. Karena di film pertama itu aku ketemu Melly Goeslaw kan. Terus ya dari situ akhirnya lagu di film kedua tuh laku banget. Terus akhirnya mulai promo album dan lain-lain, main film lagi sampai sekarang berjalan 21 tahun. Tapi gak kebayang kalau misalnya waktu itu kamu kayak nurutin, yaudah deh gak usah deh gak gitu. Usah terima honornya aja gitu ya misalnya. Aja kayak, udah mungkin gak jadi sekarang mungkin. Mungkin iya sih. Jadi emang ternyata tuh anak-anak harus ada, ya harus driven juga ya maksudnya. Kan? Jangan sampai ya dia punya pilihan untuk menyerah di tengah gitu. Dia punya pilihan untuk ya udah deh nggak usah nyoba juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena mentalku mungkin juga waktu itu termasuk yang kalau udah mau ya gue jalanin, gue selesaikan gitu. Kalau dari kecil udah begitu, jadi akhirnya nyokap ya mau nggak mau
diikutin. Nah itu yang juga terjadi sama Brijia sih. Anakku tuh juga sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa, mami ini aku les musiknya kok kayaknya nggak maju-maju ya, dia ngerasa tuh. Oh iya? Terus habis itu nanti aku boleh nggak pindah, aku soalnya ngerasa kayaknya di sini aku nggak berkembang ya. Oh yaudah ini mami enroll lagi di tempat lain gitu yang lebih serius lagi gitu. Wow. Iya, jadi emang harus tahu batasnya sendiri gitu ya. Iya, perkembangan diri kita potentially Benar. kita bisa sampai mana kita harus tahu gitu. Karena aku tuh kemarin baru keinget lagi, pas banget nih keinget lagi muncullah di FYP TikTok aku kan. Oke. Film-film yang sudah berusia 20 tahun. Iya. Salah satunya film kamu yang Heart itu kan. Terus aku kayak gila ya dulu gue. Nah, aku tuh zaman nonton Heart itu Kak, pas aku masih SD. Nah, Jadi kayak wah iya ya itu udah 20 tahun yang lalu dan berarti kayak film tuh sangat berdampak lah. Maksudnya banyak generasi kita tuh yang grow up watching you juga, berarti salah satunya yang sampai apa sih namanya, ya sampai kita 20 tahun kemudian kayak anjir masih ingat lagi scene di kepala gitu loh maksudnya. Seberapa, tapi waktu itu kalau kita flashback ke sana, seberapa besar sih dampaknya si film itu terhadap aku secara kamu? personal. Iya, secara personal gitu maksudnya. Iya sih, jadi dari film itu kan aku nggak siap kalau aku bakalan kayak meledak banget namanya di film itu. Jadinya nggak siap sih sebenarnya, karena nggak ada rencana bakalan begitu juga di film kedua gitu kan. Oke. Jadi memang karena nggak siap kehilangan waktu bersama teman-teman. Oke. Nggak siap bahwa privacy dimanapun itu pasti ada kamera infotainment yang nongkrongin kita. Iya betul. Selain memang kita dapat benefitnya adalah ya ada banyak project yang kita tanpa kita harus gembar-gembor promosi pun pasti film kita ditonton tuh kadang-kadang karena media tuh begitu support gitu sama perkembangan karirku gitu. Tapi ada juga di mana yang kita trade off-nya adalah waktu, terus juga privacy, terus juga apa ya mungkin masa childhood itu ya, masa sekolah itu begitu cepat dilaluin sama aku, apalagi masa SMA yang katanya yang paling indah banget ya. Nah itu aku 3 tahun di SMA dulu karena sudah sibuk. Jadi banyak banget hal-hal yang aku secara materi aku dapat ya. Misalnya, teman-teman gue belum bawa mobil, gue udah baru mau bawa mobil dengan hasil jeripaya sendiri. Bahkan udah sok-sok parkir di depan sekolah dengan plat mobil berdua acak gitu. Iya dulu gue kayak gitu. Jadi kayak gila nih orang ya. Aku dulu kok bisa begitu sih gitu, kayak ngapain banget sih. Tapi ya gara-gara itu ada juga banyak hal yang aku trade off, ya itu masa remajaku tuh kayak singkat banget gitu. Dan ketika teman-teman nongkrong aku pasti nggak tahu, nggak bisa catch up. Terus habis itu kayak temen sini nggak update. Terus juga kalau di sekolah nih zaman lagi istirahat aku malah tidur di kelas, capek. Jadi memang banyak hal yang aku lewatin yang terlalu singkat sih menurut aku, dan aku yakin kalau misalnya aku lebih punya waktu mungkin aku lebih bahagia. Gitu aja sih. Tapi ya akhirnya masa itu terlewati sudah kan. Sudah. Gimana kamu merasa itu kayak ya itu pasti kan proses pendewasaan seorang Acha dari yang remaja menjadi dewasa kan tuh pas di masa-masa itu dong pastinya kayak melewati di bawah sorotan publik, terus kayak di orang pada ngeliatin semua gerak-geriknya Acha Septriasa gitu. Nah, gimana kamu merasakan si pendewasaan seorang Acha di dunia infotainment gitu, di entertainment maksudnya? Kalau pendewasaan sih sebenarnya sebenarnya agak crisis identity juga ya, karena aku tuh sebenarnya orangnya juga cuek gitu, maksudnya nggak mau yang terlalu harus ada orang yang kenal, tapi malah aku selalu ngingetin kalau misalnya ada di tengah-tengah jalan ada orang yang kenal dan apapun itu harus selalu berpikir bahwa kita tuh dulu kan padahal pengen banget terkenal, tapi ternyata sangat sulit untuk mendapatkan itu. Terus sampai saat sekarang udah dapet, jangan males lah, jangan pernah lupa bahwa dulu tuh lu pengen banget bisa dikenal orang gitu. Kayak dulu tuh inget banget press con-nya film pertama itu semua pada diwawancara kalau yang udah terkenal kan gitu karirnya udah bisa diwawancara. Terus aku waktu itu pulang dengan tangan kosong, bener-bener nggak ada yang nyapa. Penonton tuh yang nggak tahu lah lu siapa gitu, kayak nggak ada. Jadi di situ aku bilang, ya ampun mah udah menang gak disampul,
udah main film. Iya. Enggak, lo tetep kayaknya tuh nggak susah banget deh. Pokoknya dulu tuh nggak ada social media, nggak ada apa. Pokoknya dulu susah banget untuk jadi orang gitu. Di dunia industri kita gitu, entertainment. Iya. Jadi emang ya itu yang selalu aku ingat. Jadi siap kemanapun itu, aku rasa yang bikin aku selalu ingat pelajaran tentang bagaimana cara ngebawa diri itu adalah ya just remember kalau untuk mencapai proses tuh kita benar-benar harus berdarah-darah dulu, dan kalau udah nyampe pun ke prosesnya itu Ini orangnya. ya jangan sampai hal tersebut membuat kita lupa gitu bahwa kita berasalnya dari mana. Pokoknya kalau orang lahir kan dia nggak langsung pakai baju, pasti kan nggak pakai baju dulu. Betul. Dan itu ada proses, dan kalau udah prosesnya seperti itu ya jangan cepet sombong lah gitu. Ya. Itu yang juga diajarkan sama Mama ya. Iya sih, dan itu berguna banget sih. Pokoknya banyak banget orang overnight success ya. Iya. Jadi dia tuh kayak suka misalnya nih ya, dia ngecilin orang, dia nggak tahu tuh sebenarnya dulu ada figur perempuan yang up and coming lah, maksudnya kayak pasti nih orang nih kedepannya dengan talent dia bakal maju. Terus mereka yang sudah berada di atas posisinya lumayan kayak seolah-olah orang-orang itu nggak bakalan jadi orang besar gitu. Terus akhirnya hal tersebut ternyata banyak yang aku lihat orang yang satu industri mereka tadinya belum berhasil, akhirnya overnight success dan sangat-sangat berhasil. Dan beruntungnya aku orangnya juga appreciate dengan mereka dari awal, dari mulai belum apa-apa sampai sekarang. Jadi, tapi ada juga orang yang tidak terlalu menganggap mereka, dan sekarang mereka tuh jadi besar. Dan itu sangat-sangat disayangkan ya, maksudnya Iya. nggak ada gunanya, emang nggak ada gunanya dia merasa hebat itu sebenarnya nggak ada gunanya. Karena memang orang tuh di dunia industri apapun bisa yang dari di bawah tuh ke atas ke bawah. Benar. Gitu. Iya, udah berputar gitu ya. Iya kan. Wow. Tapi kamu kebayang nggak dulu sosok seperti apa yang seorang Aca kecil inginkan, terus sekarang udah kesampaian belum? Yang aku inginkan mungkin dari kecil tuh aku pengen jadi penyanyi, itu kan udah kesampaian. Bahkan udah mulai bosen jadi penyanyi dan udah takut banget naik stage. Terus yang pengen aku inginin tuh sebenarnya aku pengen anakku tuh sekolah di luar negeri dulu pas lagi aku cita-citanya lagi kuliah gitu kan. Aduh kayaknya gue nggak tinggal di Indonesia deh, gue nanti mau tinggal di mana aja, tapi biar anak gue sekolah di luar gitu. Nah itu udah kesampaian. Alhamdulillah. Terus apalagi ya, mungkin yang ya dapat piala perfilman ya, itu juga termasuk hal yang udah kesampaian. Cuma yang lain-lain sebenarnya masih banyak. Jadi aku pengen jadi director film, dan itu kesampaiannya baru short film. Terus aku pengen bikin PH sendiri, ini lagi menuju ya kan. Jadi memang ada hal-hal yang sesuai lagi, maksudnya timingnya tuh masih sesuai, ada hal-hal yang masih ke depan, tapi kan kita nggak cepet puas ya. Kalau udah hampir semuanya kesampaian, berarti kan ada yang lain yang belum. Betul. Gitu. Jadi kerja terus gitu belum. kan. Betul. Tapi seru, aku pengen bahas yang soal dulu cita-cita pingin anaknya sekolah di luar negeri. Kan sekarang kamu masih bolak-balik Sydney. Tadi ngelihat jalan-jalan kayak gitu terjadi nggak di Sydney? Kayak mobil mepet banget tadi. Iya gitu kan, ya. tadi mobil orang kita lagi di kanan, tiba-tiba di kiri langsung ke kanan. Jadi di Sydney itu untuk dapetin SIM itu kan susah banget. Oh ya. Jadi kayak ya maksudnya ya it's very hard and sangat peraturannya tuh Tepat banget ya. Peraturannya tuh benar-benar dijalanin gitu ya. Jadinya kalau mau tes teorinya belum lulus ya belum gitu. Terus kalau misalnya tes yang prakteknya juga nggak lulus ya mau 7 kali juga, ya udah lu datang aja lagi bayar $50 gitu. Iya. Jadinya aku tuh termasuk yang tesnya tuh 6 kali, ke-7 baru aku dapat. Gila nggak, gara-gara apa? Gara-gara gue sotoy bawa mobilnya, karena gue udah lebih dari 10 tahun kan nyetir mobil. Terus habis itu kayak pas kemarin umur 27 kan habis nikah gitu kan, udah 10 tahun dong dari 17 tahun nyetir mobil. Terus habis itu kayak nih kok semakin gue sok tahu semakin nggak dilulusin sama pengajarnya. Jadi ya kalau misalnya di sana tuh blind spot tuh bener-bener dijalanin. Ada kayak blind spot yang kita harus kayak gitu. Yang nengoknya bener-bener sebadan-badan ya. Sebadan-badan. Iya. Terus habis itu kayak jarak harus 3 meter ke depan gitu-gitu. Jadi memang ya di sana agak gitu. Jadi makanya gue kalau misalnya nyetir di sini
pasti settingan gue settingan Indo kan. Iya. Ya beda tuh. Tapi gue lebih aware banget sih sama blind spot, sama kayak jarak kayak gitu-gitu. Jadi gue tadi kayak Iya, langsung itu agak deket ya jaraknya. Panik. Makanya, tapi gampang nge-switch ya. Maksudnya Iya. kadang mungkin beberapa orang yang udah lama di luar gitu, yang udah terbiasa dengan sistem yang rapi dan lain-lain, tapi ketika nyetir lagi di Indonesia tuh mungkin kayak Kayaknya agak gitu iya ya. nggak sih? Mungkin karena aku sering pulang kali ya. Karena Oke. kan dalam setahun kan bisa 4 kali pulang kan. Jadinya ya pasti aku bawa mobil tuh. Jadi Latih ya. selalu ya switch on switch off aja. Tapi giliran di sana suka main handphone yang lupa. Karena handphone tuh bisa didenda kan kalau kita ada mobile speed camera, ada kayak cellular kamera gitu. Kalau kita nelpon bisa kena fine. Waktu itu gue kena fine dan kan Berapa, dapet Kak? dendanya tuh kayak $400, sebenarnya 4 juta perak 4 kan. juta. Terus kayak kehilangan poin tuh 2 poin apa 3 poin gitu. Untuk Jadi untuk kan selama 3 tahun kan kita punya 16 nyawa tuh 13 nyawa 13 demerit point kan. Jadinya di Australia itu dalam 3 tahun bolehnya melakukan 13 kesalahan doang guys. Oh 13 my kesalahan God. dalam nggak boleh apa tuh kayak traffic, nggak boleh nerobos lampu merah. Terus nggak boleh speed lebih dari 70 apa 80. Ini poinnya hanya untuk dalam berkendara Berkendara. atau overall? Dalam berkendara aja sih, Oke, dalam oke, berkendara. oke. Itu 13 nyawa ya jatuhnya. 13 nyawa dalam 3 tahun. Kan itu kan Oke. dikit banget lagi. Oke. Kalau itu di Indonesia diterapkan sih kayaknya udah orang udah pada nggak punya SIM semua kan. Sebenarnya kalau bayarnya ya udahlah ya, itu bisa dicicil dan bisa kayak ya udahlah bayar aja gitu kan. Tapi jangan sampai kita kehilangan demeritnya dong. Karena kalau misalnya kehilangan demerit points, itu kita nggak boleh bawa mobil lagi sampai poinnya itu renew lagi dalam 3 tahun. Jadi kita boleh ngambil poin orang. Misalnya ada orang yang nggak pernah bawa mobilnya tapi punya SIM. Terus kita beli dari orang tuh. Biasanya mereka jual $100 gitu. Oh my god. 1 poin. Jadi kalau mau beli 2 poin dari mereka buat supaya kita bisa kerja sambil nyetir mobil. Iya. Bayar aja orang yang punya poin. Oh gitu. Gitu biasanya. gitu Dan itu legal. Maksudnya mau Dibolehkan orang gitu boleh ya? nih transfer poin dari orang yang lo kenal boleh. Tapi masalah gitu. diperjualbelikannya tergantung orang itu. Gitu. Oh menarik banget sih, menarik banget. Mungkin bisa dipelajari ya biar lebih tertib kita mengendara di sini. Iya kan. Tapi apalagi perbedaan-perbedaan yang mungkin signifikan yang kan kamu tadi cerita juga di awal sama di Jakarta dari kecil segala macam, terus pas pindah ini juga cukup lama juga kan udah di sini. Di sini udah 10 tahun. 10 tahun kan tuh waktu yang lama juga loh. Perbedaannya yang signifikan lagi. Perbedaan yang daily life-nya signifikan mungkin kalau di sana itu orang kalau lagi naik lift aja kan ngantri ya. Jadi ada yang namanya lift manner gitu. Oke. Nah, aku tuh suka lupa dengan kebiasaan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pokoknya ya udah lo ngantrinya sebelah mana walaupun ada 3 lift gitu. Lo ngantrinya sebelah kiri atau sebelah kanan. Ternyata yang buka yang kanan duluan. Nah, itu kan yang sebelah kanan yang udah merasa berdiri di kanan walaupun dia datangnya paling terakhir, dia akan maju duluan kan. Oh, tapi nggak boleh gitu di negara yang maju. Jadi ngantrinya per liftnya. Jadi ngantrinya tuh misalnya 3 nih. Habis itu kayak ngantri kita toilet. Misalnya yang buka yang mana dulu, lu yang ada di situ yang berhak maju dulu. Itu either di hotel, dimanapun itu, di supermarket, di apartemen, itu kalau kita salah, itu kita bisa dianggap nggak bermanner banget sih. Dan itu kiraan aku kayak di Indonesia ya udah gue di depan duluan ya gue yang maju lah gitu kan. Tapi ternyata nggak, pasti bakalan langsung orang tuh sinis banget sih dengan manner hal seperti itu doang gitu. Oh gitu. Iya. Kayak big deal banget Big gitu deal ya banget maksudnya. itu. Terus apa lagi? Apa ya kalau di sana itu, oh ya orang tuh kayak karena kan ketemunya kan setiap hari gitu ya, misalnya your community di mana, di gym atau di sekolah, orang tua murid gitu kan. Nah kalau lu nggak ngajak ngomong orang yang lagi sama lu di lift atau misalnya lagi depan lo, itu kayak kesannya rude gitu loh. Harus disapa. Pokoknya ajak ngomong aja apapun itu, kayak Serius, Kak? ngomongin weather, kayak ngomongin apa ya, very simple, atau nggak just say how are you gitu. Gitu. Nah kalau orang yang friendly biasanya dia ngomong lagi lanjut tuh, tapi kalau misalnya nggak friendly how are you aja. Tapi itu karena kita sering disapa, jadi akhirnya terbiasa bahwa kita harus sapa balik kan. Nah giliran kita lagi nggak disapa, ya udah kita sapa duluan kayak gitu. Jadi kenapa orang di sana suka yang walaupun lu nggak ada keterikatan, nggak ada relationship sama orang, atau ketemu di taman doang, ketemu di medical cek apa medical treatment atau klinik, itu kita kayak lebih bisa sharing apapun yang kita rasain itu dengan bebas. Kayaknya gini mepet deh. Iya, soalnya dia nggak bisa jalan lagi. Enggak apa-apa, diemin dulu deh. Kayaknya biar mereka maju. Nah, dia nggak mau jalan soalnya.
Harusnya sih dia bisa jalan. Ya? Wow, susah sih. Oh my god. Oh my god, nah itu dia salah satu contohnya. Itu nggak expect banget ada mobil sebelah kiri. Biasanya kan kita langsung jalan aja. Tapi soalnya banyak banget yang parkir. Oh, sama Kayak jemput anak sekolah deh nih. Iya, dan juga gue sebel banget ya. Kenapa? Di Jakarta itu kalau misalnya orang nggak aware kalau sebenarnya ini jalanan udah kecil, tapi lo dia kok parkir di sebelah kiri. Iya banget lagi. Bahu jalannya walaupun ya let's say walaupun ya itu depan rumah lo apa segala macam ya, cuma gila loh, di dalam kan ada space tuh buat parkir. Di dalam kayak parkirnya gitu, atau enggak misalnya orang lagi beli gorengan. Padahal nih jalanan nih udah mepet banget, tapi dia berhenti aja gitu. Gorengan coba. Oh my god, gue tuh nggak tahan sama Jakarta itu sih. Chaos banget sih, se-chaos itu. Tapi itu yang nggak ditemukan kan di Sydney. Nggak ditemukan. Nggak sama sekali. Dan ya itulah, nggak kapok-kapok. Oh berarti orang-orang Australia itu memang secara nggak langsung jadi ramah ya, maksudnya harus nyapa. Iya. Bahkan kalau misalnya kita lagi nggak mood kan juga ya udah. Iya, jadi gue sekarang gitu suka kayak ceritain hal-hal tentang keseharian gue ke orang stranger. Ya misalnya kayak dia nanya, oh hari ini abis dari mana lo? Oh abis dari sini. Iya tadi gue gini. Malah gue jadi cerita. Terus nanti kalau ketemu lagi nih, misalnya kita satu apartemen ketemu lagi, dia masih inget tuh gue dulu cerita itu. Terus gimana tuh keadaannya gitu. Jadinya lucu banget sih. Jadi bisa ngobrol tuh dari situ. Dan itu gue rasain emang ketika orang kayak lama bisa di lingkungan yang udah internasional kayak gitu ya. Dan itu kan akan kebawa ya dimanapun itu. Waktu kemarin gue sempet kayak ada liburan solo traveling sendiri ke Bali kan. Nah, kalau orang Indonesia kan kalau misalnya ketemu dimanapun ya nggak mungkin lah cerita-cerita soal apa atau nggak langsung ngobrol dengan nyamannya, kayak nggak ada apa ya, feeling takut dikerjain atau ditipu gitu. Nah, pada saat kemarin solo traveling, gue tuh kayak ngedownload app gitu yang bisa kayak tahu apa aja kegiatan itinerary di Bali gitu, misalnya nonton stand up comedy atau rafting atau misalnya ATV gitu. Nah, gue download itu, tapi itu gue ikut-ikut. Nah, ternyata orang Indonesia tuh nggak download itu, jadinya yang satu studio sama gue nonton sama satu rafting sama gue tuh orang luar semua. Nah, itu gue baru tahu emang ternyata ketika kita udah biasa di lingkungan luar itu kita jadi terbiasa ngobrol. Jadi satu rafting itu gue dapet teman baru banyak. Oh iya, dengan ngobrol tuh stranger aja gitu. Ke stranger. Nah, tapi mesti lihat-lihat juga sih. Kadang-kadang ada juga yang nggak baik gitu. Cuma kalau misal sampai baik, itu kayak bisa, ya kita bisa kemana aja lah, misalnya kayak gimana pun jangan takut, pasti lu bisa dapet temen gitu. Jadi kemarin seru banget sih ketika traveling solo, tapi guanya sudah menjadi Aca yang lebih berani, lebih outgoing, lebih easy going gitu. Oh berarti yang ngebentuk, nge-shape personality kamu juga ya, menjadi yang lebih. Iya, karena kan, apa perubahan mungkin dari personality setelah tinggal living abroad di Australia? Mungkin jadi lebih appreciate connection aja kali ya. Maksudnya jadi lebih kayak sama tetangga tuh gue jaga hubungan baik, ngobrol lah gitu. Terus ngobrolnya lagi ngapain? Lagi potong rumput di luar pun kalau misalnya tetangga lewat, nanti dia take time sama kita bener-bener buat ngobrol sama kita. Jadi kita sambil potong rumput, sambil nanti mereka bilang, oh gimana lo kemarin Australia deh ngapain aja gitu. Terus lo Christmas ngapain kemarin? Jadi kayak ngobrol cerita. Terus kok lo sendirian aja? Emang lo sendiri gitu? Kayak iya gue sendiri gitu. Akhirnya gue cerita, iya gue baru pisah. Jadi kayak seru banget ya, maksudnya orang luar tuh sangat appreciate dengan journey lu dan gak ada yang ngejudge gitu loh. Kalau di sini kan digosipin ya, bukan? Iya. Jadi kayak langsung awkward gitu langsung. Oh iya, seru banget ya berarti ya. Iya, lumayan. So far berarti gini, kalau tadi kita udah bahas Jakarta sebagai masa kecil, terus kan kamu udah lama di Sydney juga sekarang. Mana yang bisa kamu sebut rumah? Dua-duanya sih. Jakarta is always a home to me. Even KL aja, Malaysia, it's always my second home. Nah, tapi sekarang karena gue rumahnya di Australia, mungkin my home ya di Australia yang pertama, yang kedua Jakarta, yang lain-lain yang ketiga gitu. Tapi ya di mana keluarga tinggal itu, disitulah home kita kan. Gitu. Jadi memang Brijia itu kan memang asalnya dari sana, lahir di sana. Jadi memang diusahain banget ketika
udah hidup sendiri pun aku berusaha supaya dia ada rumah juga di sana, supaya pulangnya ke rumahku Oke. juga gitu, bukan hanya ke rumah papanya gitu. Oke. Tapi secara general apa yang bikin kamu nge-track gitu sama Aussie? Hal-hal apa aja yang bikin kamu kayak tetap pengen tinggal di sana. pengen tinggal di sana gitu. Sebenarnya karena aku pun udah terbiasa dengan way of life-nya ya kali ya. Oke. Semua dilakuin sendiri. Oke. Dari mulai kayak ngurusin rumah sendiri, domestik, urusan tuh semuanya sendiri. Terus habis itu soal apa ya, kayak iuran segala macem, udah kayak didak langsung dari bank. Terus kayak asuransi kesehatan juga semuanya udah terdaftar gitu. Jadinya ya semuanya kayak udah dijalanin selama 9 tahun lebih sampai 10 tahun ini. Yes. Udah terbiasa dengan sistem itu, dijalanin sendiri dan nggak apa-apa. Jadi ya karena sistemnya kuat, jadi semuanya kalaupun dicek atau misalnya renew atau apapun online, kayak gitu aja sih, lebih simple sih. Life should be simple, I think. Kayak aku pikir hidup itu sebenarnya harus hanya di mana kita, atau gimana kita membuat diri kita tuh bisa tetap punya jiwa problem solving aja sih, dan bisa adapt gitu sama keadaan, supaya dimanapun itu ya. Aku juga kalau lagi di Jakarta ada syuting sebulan, ya udah gue mesti beradaptasi sama sistem Jakarta gitu, atau misalnya dengan jalanan Jakarta, atau misalnya dengan apa ya, sistem pembayaran Jakarta yang nggak bisa langsung pakai kartu di mana-mana, ya gitu-gitu loh. Tapi semuanya tetap dijalanin dengan ya emang sekarang sumbernya juga masih di Jakarta kan semuanya gitu, jadinya kayaknya harus bersyukur aja sih gitu. Oke, seru banget. Berarti perjalanannya Kaca dari dulu waktu kecil si tomboy gitu ya, suka main sama kakak cowoknya. Aku juga dulu si tomboy gara-gara main drum sebenarnya jadinya. Kamu pemain drum? Iya, aku main drum sebenarnya. Jadi dulu bikin band sama kakak-kakakku. Ya Allah, seru banget. Ada yang main piano, ada yang main gitar, aku main drum. Tapi itu les apa gimana? Les, dulu aku les di Yamaha, di Farabi juga. Jadi aku taunya kamu les nyanyi soalnya. Iya, les nyanyi juga. Les nyanyi juga. Jadi drum juga ya. Wow. Ya karena lagi ngomongin tomboy. Pemain drum ternyata. Terus sekarang menjadi salah satu aktris yang paling digemari lah di Indonesia dengan capaian-capaiannya banyak. Tapi kita akan lanjutin lagi Kaca obrolan kita. Terlebih dengan your upcoming movie juga, ya kan? Di segmen Titip Bunda di Surgamu ya. Titip Bunda di Surgamu. Tapi kita akan lanjutin obrolan di segmen 2. Kita akan menuju ke suatu tempat dulu. Suatu tempat di mana itu? Suatu tempat. Aku mau ngajak kamu main ke kantornya Mashable Indonesia gitu. Jadi nanti kita di sana lanjutin ngobrol-ngobrol. Oke, kita sudah sampai di kantor Mashable Indonesia. Selamat datang. Terima kasih. Di kantor Mashable. Pikir ini loh sebuah desain rumah contoh gitu ya, karena emang nyaman banget. Kayak emang kita harus rajin bekerja gitu. Tempatnya harus nyaman kayak gitu. Welcome ke kantor Mashable, dan Kaca sudah ganti kostum nih. Jadi menggunakan kostum Titip Bunda di Surgamu, yang film mana ini terbaru. akan upcoming movie ya, yang akan tayang 26 Februari ya kan. Nah, kita juga akan bahas soal film ini juga Kak Aca, tapi secara garis besar tuh ceritanya tuh kayak gimana? Jadi film ini menceritakan tentang 3 orang anak dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dengan bundanya terutama yang selalu punya peraturan sendiri dalam mendidik anak, dan anak-anaknya tuh seperti kelihatan nggak happy sebenarnya ketika mereka di rumahnya merasa ruang mereka buat berekspresi seperti dibatasi, terutama dengan keterbatasan material ya. Padahal kayaknya orang-orang tuanya tuh rajin menabung, punya tabungan, sukses dalam bisnisnya, tapi anak-anak tuh nggak diizinkan untuk bisa memilih memilih mau bagaimana mempergunakan fasilitas tersebut gitu, karena orang tuanya lumayan perhitungan. Nah,
Jadi ceritanya film ini adalah bagaimana dinamika 3 orang anak itu lagi menghadapi suatu masalah yang pelik tapi orang tuanya tidak hadir. Tapi ternyata dengan orang tuanya tidak hadir tersebut, ternyata orang tuanya mengalami satu hal yang anak-anaknya nggak tahu gitu. Makanya judulnya Titip Bunda di Surgamu, karena ya di sini diceritakan bagaimana bundanya itu protek terhadap anak-anaknya, tapi anak-anaknya pun careless terhadap bundanya yang lagi sakit gitu. Oke. Dan di sini kan kamu berperan sebagai anak pertama. Iya. Sedangkan yang tadi kita udah bahas ya di mobil, kamu adalah anak tengah gitu loh. Nah ini jauh berbeda nggak sih role-nya sebagai kakak anak pertama dengan Acha Septriasa yang di rumah tuh anak tengah? Kalau di film Titip Bunda di Surgamu, Alia ini kan memang anak pertama, dan diceritakan di sini memang dia itu termasuk yang contoh bagi keluarga, tapi ternyata dia dibilang sama adik-adiknya juga ternyata kakak tuh belum sukses-sukses banget juga, padahal lu tuh satu role model di keluarga kita pikir lu tuh udah bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi ternyata di bisnisnya pun dia belum berhasil. Jadi akhirnya pressure lah buat kakak pertama ini ya, dan juga kakak pertama ini dia kan milenial, jadi sebenarnya dia nggak cukup ekspresif karena terbiasa didikan sama orang tuanya dari dulu tuh orang tuanya selalu punya batasan tertentu dan kita harus ngejalanin, nggak bisa membangkang gitu ya. Kayaknya anak milenial tuh jadi ini sih, jadi penurut tapi juga banyak akal sebenarnya. Tapi anak di tengah-tengah kan ada juga Gen Z, lalu kemudian sekarang juga ada Gen Alpha. Nah itu tuh kayak Gen Z tuh lebih kayak dia bisa mengekspresikan dirinya dengan cara yang paling mudah gitu dan paling relatable, tapi juga sangat spesifik dan sangat otentik karena memang mereka sudah tumbuh dengan berbagai macam perubahan digital, kayak misalnya sudah hidup dengan berbagai macam konten dari YouTube, atau ada pilihan-pilihan kayak ya teknologi yang memudahkan mereka buat tumbuh kembang bersama-sama dengan ide-ide mereka. Kalau kita kan hanya textbook ya milenial itu. Jadi perbedaan dinamika kakak dan adik ini tuh dari cara berpikir mereka tuh beda-beda. Dan anak paling kecil yang diperankin sama Abun Sungkar dan anak tengah yang diperankan sama Kevin Julio dan aku sebagai kakak tertuanya, itu kan pemikiran mereka beda-beda gitu, sesuai dengan di zaman mereka tumbuh gitu, di zaman mana mereka tumbuh. Jadi memang film ini menceritakan dinamika itu, bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan background di mana mereka di zaman atau era apa mereka tumbuh gitu. Dan bundanya sendiri adalah baby boomers gitu, jadinya memang sangat keras dan tidak adaptable terhadap perkembangan teknologi gitu. Jadi memang film ini bercerita tentang itu, hubungan orang tua dan anak yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan hanya terbukti lewat tindakan gitu. Berarti ini sebenarnya bakal cukup relate juga sama banyak orang yang sekarang kan juga kayaknya sudah menjadi ya topik umum lah. Maksudnya perbedaan generasi itu emang matter banget terhadap gimana cara kita menyampaikan kasih sayang lah, cara react kita terhadap sebuah masalah dalam keluarga gitu. Misal orang tua kita baby boomers, terus kakaknya si milenial, adiknya Gen Z yang jauh banget berbeda gitu kan. Dulu tuh untuk kita merasakan tuh kayaknya kita nggak ada validasi gitu, nggak pernah dibilang bahwa oh nggak apa-apa kok kamu sedih, oh nggak apa-apa kok, that's very understandable kalau lo nggak bisa misalnya menerima satu kekalahan, atau misalnya dalam hal misalnya for standing up for yourself gitu, even in difficult situation atau di mana saat kita dibully gitu. Dulu kan untuk kayak punya capacity buat kita stand up sendiri dan punya freedom of speech lah istilahnya gitu, kita kan harus kayak terlatih dulu ya. Hidup di zaman yang eranya memang udah terbiasa banyak komen gitu. Nah, orang-orang sekarang mungkin terbiasa dengan komen-komen itu, dan sehingga mereka ya rasanya lumrah aja kalau misalnya mereka bisa berdebat dengan orang-orang yang lebih tua. Tapi kalau zaman kita dulu kan ya Gen X sama baby boomer aja nggak berani ngelawan atau misalnya mengungkapkan pendapat, sempat dibungkam juga kan. Kita kan juga tumbuh di mana di era yang sebelum reformasi yang nggak ada tuh kebebasan berpendapat. Jadi pada saat milenial tumbuh di tengah-tengah masih ada reformasi juga, tapi milenial seperti aku yang akhir kita tumbuh di mana kita udah mulai punya freedom of speech gitu. Makanya jadi kayak ya peralihan-peralihan seperti ini ya yang dibahas sama film ini, bahwa ini semua terjadi di masyarakat dan sangat relate, dan bagaimana kita
punya cita-cita atau memanifestasikan sesuatu atau berani mengungkapkan pendapat dan juga berani menghadapi perubahan, itu tergantung di mana dan bagaimana kita tumbuh gitu. Oke. Gitu. Oke, di sini kan juga ceritanya anak-anak itu udah sibuk masing-masing gitu ya. Iya. Apakah ada yang kerja, apa semua kerja, apa ada yang sekolah juga? Benar. Jadi Semua. ada yang sebenarnya semuanya udah dalam tahap kerja semua gitu. ya? Jadinya Alea yang paling gede dia buka bisnis kopi sendiri sama temennya Oke. dengan ada angel investor. Jadi dia running coffee shop milik dari investor tersebut. Oke. Terus yang kedua karakter Adam, Kevin Julio, dia berperan dengan karakter menjadi produser acara talk show gitu, yang dia selalu pengen ratingnya tuh tinggi gitu, dan makanya dia suka kayak punya siasat tertentu untuk bisa bikin viral walaupun Oke. dengan cara yang tidak bagus kadang-kadang. Jadi yang ketiga ini namanya Azam, dan Azam itu dia berperan menjadi seorang fighter yang suka ngebantu buat jadi stunt in film gitu loh, stuntman film. Jadi makanya dia sering kegebuk lah sama peran-peran pembantu di sana. Jadi emang mereka bertiga saling bekerja di bidang yang beda-beda, pengalaman beda-beda, tapi menyelesaikan masalahnya tuh sama, lagi kelilit utang semua gitu, lagi apes semua gitu, tapi nggak bisa minta bantuan ke ayah dan ibunya karena udah valid aja, udah tahu bahwa ibu bapaknya pasti tidak, ya pokoknya nggak akan bisa ngasih apapun bentuk uang atau materi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Oke. Gitu. Nah, berarti kan di sini semuanya ada aktivitas atau ada kerjaan masing-masing, terus yang memang semuanya sibuk gitu kan. Nah, itu kamu cukup relate juga nggak secara pribadi, maksudnya dengan kamu juga sibuk, mungkin kamu dengan saudara-saudara kamu sibuk dan lumayan jarang ketemu sama orang tua. Nah, itu tuh bisa ada yang cita-cita yang relate juga nggak sih saat produksi film ini gitu loh maksudnya? Cerita-cerita yang relate mungkin dari Kadang kita kamu jauh juga kan ya? Iya. Sempet tinggal jauh juga. Benar, jadi kita berenam itu kalau di dalam keluargaku yang kakak dua pertama, ya mereka sama-sama di bidang legal ya, jadi kayak bekerja di bidang hukum. Kalau aku sendiri ya bekerja di bidang entertainment. Terus yang dua yang kembar itu dia di bidang finance. Yang terakhir di bidang tech. Jadi kita sebenarnya beda-beda. Jadinya dengan berbagai challenge itu kita punya satu grup keluarga yang selalu kita tuh sebenarnya very outspoken ya terhadap apapun yang terjadi sama kita. Kita minta saran, kita minta dukungan, kita minta support dalam hal apa nih, misalnya lagi nggak hanya kesulitan aja, tapi misalnya soal apa ya, kita bisa saling tukar connection atau minta ngenalin orang baru buat bisa akrab sama keluarga kita kayak gitu-gitu. Mereka sangat straightforward and very opinionated gitu ya. Jadi akhirnya semua itu ngebawa kita jadi saudara yang saling tahu satu sama lain dan saling melindungi satu sama lain untuk ke mama papa. Jadi kita ada grup family, ada juga grup anak-anak doang. Oh iya. Jadi kadang-kadang ini biar bill yang bulan ini pokoknya ditutup sama si ini dulu ya, kayak gitu-gitu, karena kan ada bill-bill yang kita tuh bayarin semuanya buat orang tua kita. Jadinya kayak kita saling bahu-membahu supaya nggak kelihatan kita tuh susah-susah banget. Jadi di grup keluarga itu memang benar-benar udah disaring semua supaya mama papa juga ngerasanya semua anaknya happy kok gitu. Padahal sebenarnya di grup yang anak-anak ini pokoknya kita ngomongin semua hal, dari mulai kekurangan, kelebihan, dan apa yang perlu kita butuhin gitu dari satu sama lain gitu. Seru banget. Dan yang tadi kamu ceritain juga dari cerita si film ini adalah di mana sebenarnya si orang tua ini punya masalah yang anaknya sebenarnya nggak tahu gitu kan. Nah, menurut kamu gimana Sarosadi? Kayak komunikasi antara orang tua dan anak yang mungkin bisa dipelajarin juga gitu yang kamu dapetin dari film ini? Iya, kalau menurutku sih sebenarnya mungkin perbedaan zaman dahulu sama sekarang ya. Kalau sekarang ini kan anak-anak lebih terekspos sama hal-hal kehidupan yang bisa tanpa harus mengalaminya. Sebenarnya lu udah ada banyak contoh yang bisa ditonton atau relate sama kehidupan sehari-hari dari posting orang aja di sosial media dan lain-lain. Lu bisa belajar poin-poin hal penting yang bisa tanpa lo harus mengalaminya, lo bisa menerapkannya
di kehidupan yang akan datang kalau menerima challenge tersebut gitu. Udah ada tips and trick gitu. Tapi di satu sisi kalau zaman dulu itu kan orang harus kayak akan experience ya, harus bisa bener-bener ngalamin suka dukanya dulu, baru jadinya lebih humble gitu loh. Nah, menurutku sih orang-orang tua itu jadi punya jarak sama anak untuk dalam hal udah deh, lu dengerin aja gue tuh udah ngalamin. Tapi kita tuh kayak dibungkam, kayak kita, hah? Kan gue juga pengen belajar ya, pengen cara gue sendiri. I wanna solve the problem myself, and mau atentif juga. Tapi di satu hal pengen juga punya itu tadi, punya andil gitu ya, supaya kita punya sense of ownership. Jadi nggak nyalahin siapapun gitu kalau ternyata at the end of the day itu nggak berhasil gitu. Nah makanya kalau menurut aku sih itu yang membedakan antara kita berjarak sama orang tua zaman dulu sama yang sekarang gitu. Kalau aku sebagai orang tua milenial sama sekarang anakku Gen Alpha, itu aku lebih belajar bahwa orang tua gue emang disiplinin gue sih soal begini-begini, pokoknya harus selesai, harus sekolah tuh harus selesai gitu lah intinya. Tapi sama anak aku jadi lebih bebasin dalam hal Brija, kalau sekolah emang harus selesai. Cuma maksudnya kamu, kalau seandainya kamu ada di tengah-tengah, kamu ada harus ikut apa, ikut lomba, competition yang bisa membawa kamu kemanapun. Dan kamu yakin itu ada jalan pilihan kamu kasih tahu kita. Jadi kita bisa support kamu gitu. Jadi sehingga karena dibesarin dengan lingkungan yang seperti itu, terus habis itu aku pengen ngebuka peluang ke anakku juga. Supaya bisa lebih berkembang dengan perkembangan zaman yang sudah ada, ya aku harus jadi orang tua yang selalu bisa bertukar pikiran sih. Oke, itu berarti kan ada hal yang mungkin kamu pelajari sebagai anak, kemudian terapkan juga gitu. Apa yang pengen kamu bawa gitu, misal pelajaran-pelajaran yang kamu dapatin gitu dari orang tua kamu yang pengen kamu terapkan sebagai ibu gitu loh. Yang dari orang tuaku ya ke anakku. Nah itu yang pengen aku tetap pertahanin adalah ya bagaimana sebenarnya anak dimanapun itu dia lahir, kalau memang culture-nya atau value keluarganya seperti itu, ya dia akan selalu membawa value tersebut dimanapun dia ditempatkan. Jadi memang untuk hal-hal tertentu ketika kita berada di lingkungan yang multiculturalism, dengan lingkungan yang multi races atau maksud multi race sama multi social classification gitu loh. Nah kita tuh supaya kita nggak minder, supaya kita gampang bergaul dan adaptable, ya kita perlu juga untuk membawa value-value yang nggak mungkin hilang gitu, yang murni dari dalam keluarga kita sendiri. Yaitu apa? Ya mungkin dari cara kita respect ke orang yang lebih tua, atau misalnya dari cara religion kita mengedepankan ya soal apa yang relate sama religion background kita. Itu aku terapin ke anakku dari kecil, karena memang itu nggak akan pudar dan akan selalu diingat sampai kapanpun, kemanapun dia pergi, dia sadar akan hal itu gitu. Itu sih, karena dulu kan aku bilang aku tinggal sama nenek dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu memang pelajaran-pelajaran agama itu bisa didapatkan dengan secara efektif tuh dari kita kecil, dan itu nggak hilang sih sampai sekarang. Jadi menurut aku kayaknya kalau gue miss itu, aduh jangan sampai deh. Karena anakku kan sekarang kan selalu sekolah di lingkungan yang non-denominational gitu. Jadi kayak dia tumbuh di lingkungan yang agama itu tidak dibahas di sekolah. Jadi makanya kayak gue akan nyesel banget kalau gue nggak ngajarin agama. Makanya menurut aku kayaknya itu yang perlu aku terusin dari orang tua gitu. Itu PR nggak sih Kak? Maksudnya dengan ya tinggal di negara yang sangat bebas juga dan lain sebagainya macam. Itu penting karena kan sekarang juga udah banyak banget ya views yang baru. Kayak ini misalnya ada views ya tentang nggak boleh ada pembatasan terhadap laki dan perempuan, semuanya punya relationship views yang beda-beda, bisa marriage dengan berbagai macam siapa aja gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang hal tersebut kalau misalnya kita nggak sesuai sama value kita, ya takutnya terjebak. Nah, ya itu mesti benar-benar kita pelajarin supaya paling nggak pilihan dia itu masih sesuai sama pilihan yang kita percaya gitu. Wow, pasti ya PR-nya ya. Jadi orang tua kan harus banyak belajar juga untuk menjaga anak kita. Apa perubahan terbesar nih? Yang tadi kita di mobil tadi cerita soal Kak Aca aja. Nah, perubahan terbesar kamu setelah menjadi ibu
yang beda banget sama dulu gitu? Mungkin jadi lebih ini kali ya, jadi lebih tahu bahwa ternyata apapun itu pasti ada proses yang harus dilewatin, dan nggak bisa tuh 100% harus happy terus dalam hidup ini, atau misalnya harus magnificent terus atau harus fantastic terus. Pokoknya dalam hidup tuh sebenarnya ada fluktuasinya di saat dimana bahkan setiap hari tuh terkesan kayak nggak progres atau biasa-biasa saja gitu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa juga, bukan berarti kita setiap hari nggak ada kegiatan yang fantastik, bukan berarti kita nggak maju. Bahkan dari hal-hal sesimpel apapun sebenarnya kita bisa turut belajar juga kok. Misalnya dari sesimpel ya, misalnya ketika aku di sana terus aku lagi nggak kerja, terus aku lagi kayak ya udah unwind aja di sana sambil kayak menjaga space aku sendiri, ngurusin tanaman sendiri, ngurusin space sendiri, menjaga mental aku sendiri dengan fulfilling any kind of needs yang aku butuhin. Misalnya aku jadi mulai care terhadap my health, jadi mulai ke gym lagi, menjaga diri. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa kita bikin gitu aja gitu, karena habits itu nggak bisa di fake ya. Habits itu bener-bener datang dari dalam diri dan kemauan sendiri. Kalau udah di build up ya jangan sampai turun lagi gitu. Nah menurut aku jadi kayak lebih menghargai itu sih di mana aku di sana ditempatin tuh, walaupun aku nggak dalam keadaan sibuk, tapi aku lebih jadi mengenal diriku lagi gitu sebagai manusia. Ya sebenarnya apa sih yang gue butuhin? Yang gue butuhin tuh ternyata teman ngobrol. Lu bisa ngobrol nggak harus sama temen yang selalu ketemu tiap hari kan, Cak? Nggak harus. Tapi gue harus punya connection. Connectionnya itu apa? Tetangga, siapa sih? Atau komunitas. Lo harus punya komunitas. Terus habis itu gimana cara kita berada di dalam komunitas? Gimana cara kita bergaul dan bisa supaya bisa merasa comfortable di lingkungan tersebut dan bisa hidup gitu loh. Wow, keren banget. Thank you banget Kak Aca for sharing. Tapi sebelum closing kita punya satu pertanyaan yang bisa kita tanyain ke setiap bintang tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, kita tahu suatu hari semua orang pasti akan meninggal, tapi sebelum waktu itu datang kamu ingin dikenang sebagai apa? Oh my god guys, ini berat banget pertanyaannya. Kamu ingin dikenang sebagai apa? Aku pengen dikenang sebagai seseorang yang berani mengambil resiko. Wow. Karena I know there's probably a small amount of people in this world that can take risk dan sebenarnya bisa untuk ya bertanggung jawab aja dengan apa yang udah lo jalanin. Kalau lo misalnya nih kayak aku nih, aku bukan tipe orang yang pindah habis itu enggak gue balik lagi, enggak. Once lo udah jalanin, lo tetap di sana dan ya udah gitu. Kayak jalanin aja dan maksudnya bertanggung jawab dengan keputusan sendiri. Atau misalnya aku udah kecemplung di dunia entertainment, ya selesaikan dengan cara apapun itu. Ya harus bisa survive, harus bisa maintain, harus bisa ini. Jadi yang menurut aku kayaknya yang aku pengen dikenal itu adalah bahwa she's the one who taking risk. She's the one who actually finish the job and like deliver it gitu. Kayak aku pengen dikenal sebagai orang yang just want to show up every day and take the risk. Gitu. Wow. Tapi satu kata sih buat kamu fighter banget sih. Cita-cita tadi hebat banget. Terima kasih banyak Kak Aca. Really nice to talk to you today. Sukses selalu filmnya juga ya. Semoga nanti teman-teman di rumah juga suka nonton film Titip Bunda di Surgamu. Terima kasih teman-teman sudah menonton juga. Thank you untuk Gili yang sudah provide mobilnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah.